Semakin kesini, semakin terlihat jelas bagaimana kiprah nama besar tim satelit yang sudah sangat lama berada di MotoGP yaitu Teh3 kini akhirnya menyerah dan akan dijual untuk tahun 2027. Lalu bagaimana setelahnya? Akankah diganti tim lain? Atau dijual kemana? Dan juga ada Dorna yang mendapatkan kritik dari penonton MotoGP bahwa dominasi Marc Marquez membuat balapan menjadi monoton. Namun Dorna secara tegas mengatakan tak akan menggubris kritik itu dan memberikan tantangan jika memang bisa menghentikannya, hentikanlah di lintasan. Dan juga Stoner yang mengomentari belangsaknya Pecco dan Pecco sepertinya sudah menemukan sesuatu nih yang bisa menjadi modal pertarungan di Barcelona. Nah, seperti apa lengkapnya? Yo, bahas yuk. Bos karismatik MotoGP, Hervé Poncharal resmi mengumumkan bahwa dia akan melepas kendali penuh tim Teh3 pada akhir musim 2026. Pria asal Perancis ini yang dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di pedok MotoGP juga telah meresmikan penjualan timnya yang dia dirikan, menandai sebuah transisi besar yang akan membuka era baru bagi struktur tim satelit KTM tersebut. Dalam wawancara menjelang MotoGP Catalunya, Poncharal dengan nada penuh keyakinan berkata, mereka akan terbang sendiri pada tahun 2027. Kalimat sederhana itu seolah menjadi simbol bahwa mulai tahun tersebut, Teh3 akan berdiri mandiri tanpa lagi dipimpin oleh sosok yang selama ini dan lebih dari 30 tahun membesarkannya. Hervé Poncharal bukan sekedar pemilik tim. Dia adalah sosok yang sejak awal dikenal jujur, penuh semangat, dan selalu berkomitmen terhadap perkembangan MotoGP. Sejak mendirikan Teh3 pada tahun 90-an, dia berhasil membawa tim ini bertahan di kelas utama sekaligus melahirkan banyak pembalap berbakat dari Oliver Jack, Shinya Nakano, hingga Johan Zarco, Miguel Oliveira, dan juga Pedro Acosta di era MotoGP modern. Poncharal selalu memainkan peran penting dalam mengorbitkan generasi baru. Namun kini Poncharal merasa saatnya memberi ruang bagi tim untuk melangkah lebih jauh tanpa dirinya. Saya telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk MotoGP. Sekarang waktunya menyerahkan segalanya dan membiarkan Teh3 melanjutkan identitasnya sendiri dalam organisasi yang solid. Keputusan besar ini bukan diambil karena rasa kecewa. Poncharal justru menegaskan bahwa dia mundur dengan penuh ketenangan. Saya tidak pergi dengan amarah atau sedih. Sebaliknya, saya pergi dengan gembira karena melihat tim sudah siap menghadapi masa depan. Pernyataan ini memperlihatkan betapa dia percaya bahwa Teh3 kini berada di jalur yang benar. Baginya, tim ini sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan MotoGP modern, apalagi dengan dukungan penuh dari KTM sebagai pabrikan. Mulai 2027, Teh3 akan semakin erat terintegrasi dengan struktur KTM. Artinya, tim satelit ini tidak hanya akan bertindak sebagai tim junior, tapi juga berperan lebih besar dalam proses pengembangan motor. Menurut Poncharal, ini adalah langkah tepat. MotoGP sedang berubah dan kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Ini keputusan terbaik baik untuk tim, KTM maupun para pembalap. Dengan integrasi ini, para pembalap Teh3 berpotensi mendapatkan akses lebih cepat terhadap paket motor terkini. Strategi ini bisa meninggalkan daya saing tim sekaligus mempercepat proses adaptasi talenta muda yang diproyeksikan menjadi bintang masa depan KTM. Meski transisi ini terdengar positif, ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah nama Teh3 masih akan eksis di MotoGP setelah 2026? Dengan kepemilikan resmi berpindah ke KTM, bukan tidak mungkin nama Teh3 akan digantikan oleh identitas baru yang lebih mencerminkan branding pabrikan. Sejarah MotoGP sendiri sudah beberapa kali mencatatkan hal serupa. Misalnya, Yamaha Teh3 dulu dikenal sebagai tim independen. Namun, setelah bekerja sama dengan KTM, identitasnya perlahan bergeser. Begitu juga dengan tim satelit lain seperti Mark VDS, yang sempat menghilang dari kelas utama setelah perubahan arah teknis. Jika KTM memutuskan mengganti nama, bisa jadi Teh3 hanya akan dikenang sebagai bagian sejarah panjang MotoGP. Bagi sebagian penggemar, ini tentu akan menimbulkan rasa kehilangan. Mengingat Teh3 bukan sekedar tim, melainkan simbol perjalanan panjang Hervé Poncharal di dunia balap. Dari sisi sejarah MotoGP, hilangnya nama Teh3 akan menjadi akhir dari salah satu tim satelit paling ikonik.
Teh3 selalu dikenal sebagai tim pengorbit talenta, dan menghapus nama itu sama saja dengan menghapus identitas yang sudah lekat selama puluhan tahun. Dari sisi KTM, pergantian nama bisa memperkuat identitas pabrikan. KTM mungkin ingin menampilkan struktur yang lebih rapi, dengan dua tim resmi yang sama-sama membawa nama KTM, mirip dengan strategi Ducati bersama Pramac, VR46 ataupun Gresini. Langkah ini bisa dilihat sebagai strategi bisnis sekaligus pemasaran, agar nama KTM lebih mendominasi branding MotoGP di masa depan. Apapun yang terjadi dengan nama Teh3 nanti, satu hal yang pasti, warisan Hervé Poncharal tetap tak tergantikan. Dia adalah contoh nyata bahwa dedikasi keberanian dan konsistensi bisa membuat tim independen bertahan di level tertinggi, bahkan melawan dominasi pabrikan raksasa. Poncharal sendiri menutup pernyataannya dengan kalimat penuh makna. Saya selalu ingin Teh3 hidup lebih lama dari saya. Sekarang semuanya sudah selesai. Mereka akan terbang sendiri, dan saya akan mengamati mereka dan bangga dari luar. Dengan itu, sebuah babak panjang ditutup. Namun, nama Poncharal akan terus terpatri di hati para penggemar dan sejarah MotoGP. Sementara masa depan Teh3, apakah tetap dengan nama yang sama, atau berganti identitas baru, dan menghilang dari grid, akan menjadi salah satu cerita yang ditunggu untuk musim depan. Berita kedua, nah ini mungkin akan menarik kontroversi nih. Dengan nominasi Marc Marquez yang mungkin menjadikan setiap balapan yang digelar akan tertebak siapa yang akan di depan dan siapa juaranya, membuat Dorna dikritik soal keseimbangan kompetisi. Namun Dorna mengatakan bahwa tidak akan menghentikan dominasi Marc Marquez meskipun mendapatkan kritik. Sebuah pengumuman mengejutkan hadir dalam presentasi Gran Premio de Catalunya. Di acara itu, CEO MotoGP Carmelo Ezpeleta berbicara di depan media dengan pernyataan yang langsung memicu diskusi hangat di dunia balap, terutama soal dominasi salah satu superstarnya. Ezpeleta menegaskan bahwa MotoGP tidak akan pernah membatasi atau mengekang kehebatan Marc Marquez. Meski ada kritik bahwa dominasi pembalap asal Spanyol itu bisa membuat kejuaraan terasa monoton. Dengan tegas dia mengatakan, sama sekali tidak, ini kejuaraan dunia, dan yang terbaik adalah mereka yang menang. Satu-satunya cara bagi Marc Marquez untuk berhenti menang adalah jika ada pembalap lain yang maju dan bisa mengalahkannya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MotoGP tetap berpegang pada filosofi kompetisi murni, di mana hasil ditentukan oleh kualitas pembalap dan tim, bukan intervensi dari luar. Marquez sendiri kini tengah berada di jalur yang sangat kuat untuk merebut gelar juara dunia lagi, bahkan berpotensi menguncinya lebih cepat di Misano. Selain soal dominasi Marc Marquez, tentu saja tak lengkap membicarakan Marquez tanpa menyinggung perbandingannya dengan legenda lain, yaitu Valentino Rossi. Rivalitas keduanya pernah menjadi sorotan besar, namun Ezpeleta menolak terjebak dalam narasi adu superioritas antara dua ikon olahraga ini. Keduanya adalah juara dunia luar biasa, dan membandingkan mereka hanya akan memperumit cerita. Marc Marquez adalah Marc Marquez, dan dia luar biasa. Kalimat ini sekaligus menegaskan rasa hormat kepada Rossi sambil mengakui perjalanan unik Marc Marquez yang mampu bangkit setelah cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya. Dengan dukungan terbuka Ezpeleta, jelas bahwa MotoGP tidak ada rencana untuk meredam kritik dan dominasi atau membatasi pembalap terbaiknya. Filosofi yang dipegang teguh adalah bahwa siapapun yang ingin mengalahkan Marc Marquez harus melakukannya di lintasan, bukan dengan aturan yang mengurangi daya saingnya. Seiring dunia balap bergerak menuju musim yang semakin panas, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ada pembalap lain yang mampu menantang supremasi Marc Marquez? Ataukah dia akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang sejarah MotoGP? Berita ketiga, legenda MotoGP Casey Stoner ikut angkat bicara mengenai situasi sulit yang tengah dialami Pecco Bagnaia. Menurutnya, meski kondisi saat ini terlihat berat, baik Bagnaia maupun tim Ducati akan segera menemukan jalan keluar. Sejak awal musim, Bagnaia memang belum menunjukkan performa konsisten bersama Desmos edisi GP25-nya. Dia kesulitan menemukan ritme balap, dan hal itu berdampak buruk, baik secara kompetitif maupun secara pribadi. Sang juara dunia 3 kali ini bahkan beberapa kali mengaku sudah berada di ambang batas kesabarannya. Meski demikian, pihak Ducati menegaskan mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki keadaan secepat mungkin. Stoner pun optimis bahwa solusi akan segera ditemukan. Dari total 14 seri yang sudah digelar, Bagnaia hanya mampu meraih 1 kemenangan. Dia juga tertinggal jauh dari rekan setimnya Marc Marquez dan kini berjarak 227 poin dari pemimpin klasemen. Kondisi itu semakin diperburuk dengan hasil GP Hungaria yang menjadi salah satu akhir pekan terburuk Bagnaia sejak debut di kelas utama. Sejak sesi latihan Jumat, dia kesulitan, dan puncaknya hanya mampu finish ke-9. Meski begitu, ada secercah optimisme.
Bagnaia mengaku lebih percaya diri setelah tim mencoba perubahan besar pada setelan motor di balapan terakhir. Setup baru itu membuat bagian depan GP25 terasa lebih stabil dibandingkan sepanjang musim. Stoner, yang sangat mengenal dinamika MotoGP dan juga sosok Christian Gabarini selaku kepala kru Bagnaia, menyebut situasi ini sulit untuk dipahami secara detail. Namun dia yakin kombinasi antara pembalap dan kru yang solid akan menghasilkan solusi. Sangat sulit mengetahui pasti di mana letak masalahnya. Tapi ini bukan pertama kalinya kita melihat Pecco kesulitan di paruh awal musim untuk menemukan performanya. Menurutnya, gaya Bagnaia yang berhati-hati justru bisa menjadi modal positif. Apalagi dia kini punya rekan setim sekelas Marc Marquez. Memiliki Marc Marquez sebagai rekan satu tim akan banyak membantunya. Meski musim ini sulit, justru dari tahun-tahun terburuk dan momen-momen paling berat Anda bisa belajar paling banyak. Tambah juara dunia tahun 2007 dan 2011 itu. Stoner bahkan memberi semacam tanggal kadaluarsa pada situasi sulit ini. Dia yakin dalam waktu dekat, baik di akhir musim maupun paling lambat tahun depan, hasil kerjasama antara Bagnaia dan Gabarini akan berbuah positif. Pecco dan Christian biasanya bekerja sangat baik bersama. Mereka akan menemukan alasan dan solusi atas masalah yang ada. Jika dia bisa mendapatkan kembali feelingnya yang hilang itu, maka segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Dengan keyakinan dari sosok sekelas Casey Stoner, ada harapan besar bahwa musim sulit Bagnaia akan menjadi titik balik. Apa yang dia pelajari dari masa-masa sulit ini bisa menjadikannya lebih kuat di masa depan. Dan hal ini juga diperkuat oleh status Pecco. Pecco Bagnaia menolak menyerah meski musim ini penuh kesulitan. Seperti yang disampaikan tadi, perombakan besar pada GP25-nya akhirnya membuatnya kembali menemukan feeling yang hilang. Dia mengisyaratkan adanya perubahan geometri beberapa senti saja, tapi dampaknya sangat besar. Meski begitu, jalan ke titik itu tidak mulus. Di sirkuit stop and go terakhir memperlihatkan kelemahan Ducati GP25. Tapi harapan muncul di Barcelona. Trek dengan layout mengalir yang lebih cocok dengan gaya Bagnaia. Balaton jelas salah satu akhir pekan terberat tahun ini. Tapi kami tetap di jalur yang benar. Setelah perubahan setup besar di Hungaria, dia mengaku senang kembali membalap dan bertekad mempertahankan perasaan positif itu. Saat ini, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen tertinggal 52 poin dari Alex Marquez. Sementara dari BCC, hanya 31 poin di belakangnya. Situasi ini membuat setiap balapan krusial bagi peluangnya mempertahankan persaingan gelar runner-up tahun ini. Pembalap Tech3 KTM, Maverick Viñales akan mencoba kembali ke lintasan pada Grand Prix Catalan akhir pekan ini, meski kondisinya belum sepenuhnya pulih dari cedera bahu yang cukup rumit. Cedera tersebut dialami Viñales setelah kecelakaan keras saat sesi kualifikasi Grand Prix Jerman Juli lalu. Insiden itu memaksanya absen sepanjang akhir pekan, termasuk dari balapan utama. Tak hanya itu, dia juga terpaksa melewatkan seri berikutnya di Grand Prix Ceko demi memberikan waktu lebih panjang untuk proses pemulihan. Namun, cedera bahu Viñales ternyata lebih kompleks dari perkiraan awal. Tim medis bahkan memperkirakan masa pemulihan penuhnya bisa memakan waktu hingga 16 minggu. Saat mencoba melakukan comeback lebih cepat di Grand Prix Austria, Viñales hanya sanggup mengikuti sesi kualifikasi sebelum akhirnya harus mundur. Dia kemudian kembali absen di Grand Prix Hungaria. Kini, dengan tambahan waktu istirahat 2 pekan setelah GP Austria, Viñales bertekad tampil di Montmeló. Baginya, GP Catalunya punya arti khusus karena statusnya sebagai balapan kandang. Meski sadar kondisinya jauh dari 100%, dia ingin memanfaatkan momentum ini untuk menilai sejauh mana progres pemulihannya. Kami punya 2 minggu tambahan sejak GP Austria, dan itu sangat membantu. Latihan kami semakin intens, dan setiap hari saya merasa lebih kuat. Penting bagi saya untuk hadir di GP Catalunya karena ini adalah balapan kandang saya. Ini kesempatan untuk mengevaluasi semua pekerjaan yang sudah kami lakukan bersama tim. Sekaligus melihat di mana posisi kami saat ini. Meski penuh semangat, mantan pembalap Yamaha dan Aprilia itu tetap realistis. Dia mengakui target utama akhir pekan ini bukanlah podium, melainkan sekedar mengukur kondisi tubuh di atas motor. Kami jelas belum 100% akhir pekan ini. Targetnya adalah memahami kondisi saya di motor. Kami akan menjalani sesi demi sesi, dimulai dari Jumat pagi, lalu melihat sejauh mana kami bisa melangkah. Apapun hasilnya, saya senang bisa bertemu tim lagi, tambahnya. Selama Viñales absen, posisi pembalap Tech3 KTM itu sempat digantikan oleh Pol Espargaro di Grand Prix Hungaria. Sang pembalap penguji KTM itu tampil cukup solid dengan berhasil menembus posisi 10 besar di balapan utama, memberikan kontribusi penting bagi tim. Kini, dengan kembalinya Viñales ke lintasan, meski belum dalam kondisi prima, Tech3 KTM akan mencoba menjaga momentum positif mereka di paruh kedua musim 2025. Balapan di Montmeló akan menjadi ujian nyata baik untuk Viñales maupun tim dalam mengukur kekuatan mereka menghadapi sisa musim.